Ya, sebentar. Selamat pagi, Bapak Ibu, silakan masuk. Silakan duduk, Pak, Bu. Baik, semuanya selamat pagi. Perkenalkan, saya Bidan Etia, saya yang bertugas pada praktek mandiri bidang pada pagi hari ini. Sebelumnya saya boleh tahu nama Bapak dan Ibu serta umurnya berapa? Nama saya Ibu Ayu, usia saya 27 tahun. Nama saya Bapak Budi, saya berusia 12 tahun. Ya, baik, Bapak, Ibu. Sebelumnya, apakah ruangannya sudah terasa nyaman? Sudah. Ya, baik, sudah nyaman. Dan saya pastikan untuk jendela, gorden, juga pintu sudah tutup sama rapat agar menjaga privasi Bapak dan Ibu juga nanti. Dan nanti bila ada yang diceritakan, keluhan dan lain sebagainya, saya akan pastinya untuk menjaga kerahasiaan Bapak dan Ibu ya. Nah, sebelumnya saya boleh tahu apa tujuan Bapak dan Ibu kemarin maupun mungkin ada keluhan bisa diceritakan. Ini Bu, perut saya itu mulas-mulas sejak tadi pagi. Terus mulas saya itu semakin sering dan tadi sempat keluar lendir bercampur darah. Terus bagian pinggang bawah saya itu sakit sekali Bu, apalagi kalau duduk lama itu. Terus gerakan jantungnya itu kayak terasa di depan aja. Oke, baik Ibu, terima kasih Ibu ya, Ibu sudah menceritakan apa yang Ibu alami sekarang. Sebelumnya saya boleh tahu untuk sakit perut Ibu itu hilang timbul atau semakin sakit? Hilang timbul. Baik Ibu. Nah Bapak, Ibu di sini saya tidak bisa mendiagnosis bahwa Ibu atau janin Ibu ini kenapa. Namun saya akan melakukan beberapa tindakan seperti misalnya melakukan palpasi abdomen atau kita biasa sebut dengan pemeriksaan pada area perut Ibu. Saya akan memeriksa di bagian kanan, kiri, atas maupun bawah perut Ibu itu teraba apa. Lalu juga saya akan melakukan pemeriksaan dalam atau biasa disebut dengan VT. Di situ nanti saya akan memasukkan jari saya, dua jari saya ke dalam vagina Ibu. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan sudah berapa pembukaannya, lalu juga bagaimana posisi janinnya dan lain sebagainya seperti itu ya. Apakah Bapak dan Ibu bersedia dan setuju? Bersedia. Dan jika bersedia dan setuju, sekarang Ibu bisa tidur di atas bed dan Bapak juga bisa mendampingi ibunya serta memberikan support maupun semangat untuk ibunya ya Pak ya. Ya, silakan kita ke bed. Sekarang saya akan mulai untuk melakukan pemeriksaan palpasi abdomen ya Pak Bu ya. Baik, pemeriksaan ini sudah selesai. Sekarang saya akan jelaskan hasilnya. Nah Ibu mau tetap berbaring atau bisa duduk? Duduk aja. Duduk aja, oke silakan. Kita duduk di posisi sebentar ya. Ya, silakan duduk. Baik, Bapak Ibu, setelah saya lakukan pemeriksaan tadi, itu yang pertama saya memeriksa di area perut Ibu. Itu saya periksa di atas perut Ibu itu teraba lunak dan juga bulat itu bokong. Itu memang sudah posisi yang benar. Nah di bawah perut Ibu itu saya raba bulat, kecil dan juga keras itu teraba kepala janin. Namun di sini di sisi kanan dan di sisi kiri saya tidak ada meraba bagian punggung janin. Nah malah saya itu meraba antara tangan maupun jari janin seperti itu. Nah kita takutkan ini itu adalah kondisi POP atau resisten oksiput posterior seperti itu ya, dimana punggung janin itu berada di belakang perut Ibu seperti itu. Nah lalu saya juga pada saat pemeriksaan dalam atau VT saya dapatkan pembukaan Ibu itu baru 7 cm. Lalu kepala janin itu belum seluruhnya masuk untuk atas panggul Ibu seperti itu ya, jadi pembukaannya itu belum lengkap serta tidak ada bagian-bagian kecil yang saya raba dan juga tidak ada saya raba tali pusat, jadi aman ya, bayinya masih ada di dalam dan juga tidak ada pengeluaran tali pusat maupun bagian-bagian kecil seperti itu ya. Ada yang ditanyakan? Kalau posisi POP itu bagaimana ya Bu? Wah, pertanyaan sangat bagus sekali Pak ya. Jadi posisi POP itu adalah posisi persisten oksiput posterior. Nah, apa sih persisten oksiput posterior itu? Nah, itu adalah posisinya seperti ini. Nah, saya ada gambar. Nah, ini adalah posisi oksiput posterior yang dimana punggung janin itu berada di belakang.
Nah, sehingga inilah yang akan menyebabkan nyeri punggung bawah pada ibu saat duduk lama. Nah, inilah salah satu posisi janin yang mengakibatkan nyeri pada punggung ibu tadi. Nah, ini seharusnya punggung janin itu berada di sisi kanan maupun sisi kiri perut ibu. Nah, ini juga ada occipito anterior. Anterior itu punggung janin berada di depan perut ibu, seperti ini. Seharusnya dia itu berada di sisi kanan dan sisi kiri, seperti itu ya. Sehingga inilah yang menjadi tadi nyeri pada bagian bawah punggung ibu. Lalu gerakan janin dirasakan itu paling sering di depan, seperti itu. Itu Bapak. Ibu, kalau POP ini apakah bisa melahirkan secara normal ya? Bisa Ibu, tapi ini kita takutnya itu persalinan lama seperti itu. Karena apa? Karena posisi janinnya itu tidak seperti posisi yang normal, sehingga itu yang menyebabkan pembukaan lama, persalinan yang menjadi lama seperti itu kita takutkan. Tapi nanti saya akan selalu melakukan observasi ya. Nah, ibu tidak usah khawatir, bapak juga tidak usah khawatir. Beberapa ibu itu biasanya posisi janinnya itu akan kembali normal. Dari persisten occipito posterior atau punggung janin berada di belakang perut ibu itu menjadi kembali normal, seperti itu. Ya Bu, apa posisi bayi saya ini bisa kembali seperti normal lagi atau tetap kayak gini lagi setelah? Pertanyaan yang sangat bagus sekali Bu ya, karena kan ini adalah salah satu masalah kita saat ini ya. Nah, posisi occipito posterior ini bisa kita kembalikan. Nah, gimana sih caranya? Caranya itu adalah dengan head atau knees. Head and knees itu merangkak. Ibu bisa lakukan metode merangkak, itu bisa nanti ibu lakukan di ruang nifas bersama bapak ya. Lalu juga bisa lakukan gerakan birthing ball atau senam bola. Itu juga bisa lakukan di ruang senam. Itu mungkin selama 10-15 menit. Itu apa sih tujuannya? Untuk membuka pintu atas panggul sehingga pembukaan itu semakin cepat, seperti itu ya. Selanjutnya juga ibu bisa jalan-jalan di sekitar sini sehingga posisi janinnya itu menjadi semakin turun dan kita akan bisa melakukan persalinannya juga dengan mama nanti di sini. Nah, selanjutnya apa? Ibu bisa pada saat tidur nanti ibu bisa miring kanan dan miring kiri. Apa sih tujuannya miring kanan dan miring kiri itu? Nah, tujuannya itu mengembalikan posisi janin dari tadi punggungnya di sebelah di belakang menjadi bisa ke kanan atau ke sisi kiri, seperti itu ya. Baik, apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Tidak ada. Ya, baik. Saya akan beritahu Bapak dan Ibu terkait dengan apa sih tanda bahaya dari persalinan nanti. Nah, ibunya kan belum pembukaan luka. Nanti bisa deh lakukan apa yang saya katakan tadi ya. Nah, nanti ketahui juga tanda bahaya dari persalinan itu apa sih? Nah, tanda bahaya dari persalinan itu keluar pendarahan yang banyak, lalu ketubannya pecah, berwarna hijau dan berbau. Selanjutnya juga gerakan janin itu dirasa berkurang daripada sebelumnya. Nanti kalau ada tanda-tanda seperti itu, ibu dan bapak atau bapak terutama bisa cari saya di ruang bidan Bapak ya, Bu ya. Nanti ibu bisa berbaring dulu ya. Nanti kalau sudah terasa tidak ada kontraksi dan sebagainya, bisa langsung ke ruang nifas lakukan hal yang tadi saya katakan ya. Jalan-jalan juga bisa agar pembukaannya itu semakin cepat. Ya, mungkin ada yang tanya lagi? Tidak ada. Mungkin ada yang tanyakan terkait dengan bagaimana posisi janin lagi atau terkait dengan persalinannya nanti? Tidak ada? Tidak ada. Ya, tidak ada. Nanti saya akan selalu lakukan observasi. Nanti kalau tidak ada tanda-tanda gawat janin, lalu tidak ada tanda-tanda kelelahan pada ibu dan lain sebagainya, bisa dilakukan persalinan di sini. Semoga nanti posisi janinnya menjadi kembali normal, dan nanti kalau sebaliknya seperti denyut jantung janinnya itu berkurang atau kelelahan pada ibu saat nanti melahirkan, saya akan siapkan surat rujukan seperti itu ya. Kalau Bapak dan Ibu mengerti, sudah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Baik, Bapak dan Ibu silakan bisa tiduran lagi sambil menunggu pembukaannya nanti ya, atau bisa ke ruang kelas. Baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih.